Anda kembali dalam Green Economy Forum dengan tema transisi dan ketahanan energi nasional, sebuah keniscayaan bersama dengan saya Maria Katarina. Indonesia diprediksi membutuhkan dana hingga Rp28.223 triliun untuk memenuhi target nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060. Analis kebijakan ahli media Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Joko Triharyanto menyebut bahwa sektor energi dan transportasi menjadi sektor yang membutuhkan dana paling besar untuk mencapai net zero emission. Joko juga menjelaskan bahwa kebutuhan dana itu 7 kali lipat lebih tinggi dari kalkulasi biaya untuk memenuhi target Nationally Determined Contributions pada 2030. Indonesia juga baru mampu memenuhi 34% kebutuhan dana setiap tahunnya. BKF merinci bahwa kebutuhan dana terbesar berasal dari sektor energi dan transportasi, yakni mencapai Rp26.601 triliun dan angka ini merupakan akumulasi kebutuhan dana dari saat ini hingga 2060. Untuk menekan emisi karbon, sektor energi dan transportasi di sisi hulu hingga hilir. Dan selanjutnya mari kita simak keynote speech yang ketiga dari Ego Syahrial, Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berikut ini. Yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Bapak Indra Darmawan, Direktur Utama CNBC Indonesia Bapak Wahyu Daniel, para narasumber, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayatnya kita pada hari ini masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti acara webinar Green Economic Forum, Mining and Energy Industrialization, Transisi dan Ketahanan Energi Nasional, sebuah keniscayaan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Arifin Tasrif yang tidak dapat hadir karena saat yang bersamaan beliau sedang menghadiri agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Bapak Menteri menyampaikan apresiasi kepada CNBC Indonesia yang telah menyelenggarakan acara ini dalam rangka mendukung transisi energi hijau. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, dalam konteks pembangunan sistem energi yang berkelanjutan, ada 3 dimensi yang patut diperhatikan, yaitu energi security, energi equity, serta environmental sustainability. Ketiga dimensi ini membentuk trilema energi yang harus senantiasa dijaga keseimbangannya dalam setiap pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan. Hal yang perlu diperhatikan adalah membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius untuk menghindari dampak bencana global dan perubahan iklim. Untuk itu diperlukan upaya memitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbon atau dekarbonisasi, namun dengan tetap menjaga ketahanan energi. Hal ini menjadikan transisi energi semakin urgent untuk dilaksanakan sebagai arah kebijakan energi nasional ke depan, yaitu transisi menuju energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan. Pada COP26 tahun 2021 lalu, Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi yang dipertegas bahwa Indonesia akan mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan bantuan internasional, yaitu melalui transisi energi dengan strategi antara lain. Dari sisi supply adalah pengembangan energi baru terbarukan secara masif yang meliputi solar PV, angin, biomass, panas bumi, hidro, energi laut, nuklir, hidrogen, battery energy storage system, pengurangan pemanfaatan energi fosil, diantaranya melalui
tidak ada penambahan pembangkit PLTU baru kecuali yang telah berkontrak dan atau sedang konstruksi. Retirement PLTU secara bertahap, konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke pembangkit energi baru terbarukan, dan penerapan teknologi CCS, CCUS. Sedangkan dari sisi demand, antara lain melalui penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, pemakaian kompor induksi, pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga, dan penerapan manajemen energi serta standar kinerja energi minimum. Pada periode transisi energi fosil masih memiliki peran penting untuk dikembangkan sebelum energi yang lebih bersih tersedia. Minyak bumi masih menjadi energi utama untuk transportasi sebelum digantikan oleh kendaraan listrik. Dan gas bumi dimanfaatkan sebagai energi transisi sebelum energi baru terbarukan 100% di pembangkit. Untuk itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tetap mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Batu bara masih menjadi sumber bahan bakar untuk pembangkit sebelum adanya energi pengganti yang lebih bersih. Sedangkan mineral menjadi sumber bahan baku utama untuk baterai. Pengembangan ke depan untuk batu bara adalah diarahkan untuk pemanfaatan di rumah tangga melalui pengembangan dimetil etil mengganti LPG. Adapun untuk mineral wajib melakukan peningkatan nilai tambah melalui pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri guna mendukung pengembangan industri baterai yang terintegrasi. Sebagai landasan untuk mencapai net zero emission di tahun 2060, upaya yang telah dilakukan antara lain penetapan RUPTL PLN 2021-2030, penambahan kapasitas energi baru terbarukan sebesar 20,9 gigawatt pada tahun 2030 atau 51,6% dari total kapasitas pembangkit sebesar 40,6 gigawatt. Kedua, pengembangan PLTS atap. Manfaat pemasangan PLTS atap ini adalah dapat menghemat biaya listrik sebesar 20 hingga 50% per bulan. Ketiga, program konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke pembangkit listrik energi baru terbarukan. Terdapat kurang lebih 5.200 unit pembangkit listrik tenaga diesel yang tersebar di 2.130 lokasi yang akan dilakukan konversi. Keempat, co-firing biomasa pada pembangkit listrik tenaga uap untuk mengurangi pemakaian batu bara dengan memanfaatkan biomasa. Kelima, mandatory biodiesel B30. Pada tahun 2023 hingga 2025 diharapkan pemanfaatan mandatory biodiesel B30 dapat mencapai 10 hingga 11,6 juta kiloliter. Keenam, penggunaan kendaraan bermotor listrik baterai tahun 2025 ditargetkan sebesar 11 juta roda 2 dan 13 juta di tahun 2030. Pada tahun 2025 ditargetkan konversi motor BBM ke listrik sejumlah 6 juta unit. Ketujuh, konversi kompor LPG ke kompor listrik ditargetkan sampai tahun 2025 adalah 8,2 juta unit dan 18,2 juta unit hingga tahun 2030. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, saya berharap melalui webinar ini dapat dihasilkan ide-ide inovatif dalam pengembangan transisi energi dan menguatkan koordinasi, sinkronisasi semua stakeholder dalam rangka mendukung masa depan ekonomi hijau Indonesia dan ketahanan energi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.